tidak perlu khawatir gitu ya, karena kalau sudah memasukkan satu kali itu sudah bisa untuk jangka panjang, untuk sampai tanaman ini nanti dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini merupakan edisi khusus ya, untuk menjawab komentar-komentar yang muncul yang berkaitan dengan mycorrhiza. Bagaimana cara aplikasi yang tepat, kemudian ketika dihadapkan dengan fungisida apakah dia akan mati, kemudian berapa kali jumlah aplikasi dalam satu musim dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di video ini. Penasaran jawabannya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kabar baik untuk teman-teman subscriber Mitra Bertani TV. Kami akan melakukan giveaway dalam rangka bagi-bagi THR menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan memperebutkan 1 juta rupiah yang akan kami berikan kepada 10 pemenang terpilih. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup mengisi Google Form yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman membuat story di WhatsApp teman-teman bercerita terkait dengan pengalaman bertani atau pengalaman mengikuti Mitra Bertani. Kemudian silahkan setelah beberapa saat teman-teman perlu screenshot, kemudian menunjukkan berapa jumlah penonton yang melihat story teman-teman. Setelah itu silahkan teman-teman kirimkan ke nomor WA yang telah kami sediakan untuk konfirmasi bahwa teman-teman sudah memenuhi syarat yang telah kami lakukan. Mungkin itu untuk periode giveaway-nya kami mulai di tanggal 15 sampai 20 Maret 2025. Kemudian untuk pengumuman pemenang pemilih insya Allah akan kami sampaikan pada tanggal 22 Maret 2025. Selamat berpartisipasi dan semoga menjadi salah satu yang beruntung di antara pemenang yang terpilih. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kami membuat video seputar mycorrhiza. Baik di video pertama kami atau kedua kami, itu banyak pertanyaan seputar mycorrhiza. Di video ini akan coba kita bahas dan mungkin untuk teman-teman bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan serupa. Kira-kira teman-teman masih ragu atau ada hal-hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui dan merasa perlu didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar karena kami akan sangat senang hati gitu ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti mungkin kita bisa belajar bersama. Terkait dengan mycorrhiza, yang pertama pertanyaan yang muncul sebenarnya ini mungkin sudah terjawab di video sebelumnya ya. Apakah mycorrhiza perlu diencerkan? Karena mycorrhiza yang kita pakai khususnya Mycobio itu dia menggunakan media zeolit untuk tempat dia tumbuh selama di dalam kemasan, sehingga itu tidak bisa dicairkan. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mencairkan, hanya perlu untuk menempelkan mycorrhiza itu di sistem perakaran. Jadi seperti yang kemarin kami buat, bisa langsung di lubang tanam atau dicampurkan di media semai atau ditempelkan setelah polybag-nya itu terbuka gitu. Jadi tidak perlu untuk mencairkan karena mycorrhiza yang kita gunakan bentuknya dalam bentuk granul gitu ya. Medianya adalah zeolit dan sekeras apapun tentu saja itu tidak akan larut di dalam air itu. Jadi tidak perlu untuk melarutkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika tanamannya sudah tanam, sudah usia 1 bulan atau sudah lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, apakah efektif atau perlu tidak kita mengaplikasikan mycorrhiza? Nah, sebenarnya memang yang terbaik itu adalah diaplikasikan mulai dari awal karena dia akan membentuk koloni, kemudian dia akan berkembang secara masif di akar tanaman gitu ya. Tetapi ketika kita sudah terlambat, usianya sudah 1 bulan atau sudah lebih, bagaimana cara mengaplikasikan? Perlu atau tidak? Kalau menurut saya tetap perlu ya, menurut kami tetap perlu, dan cara aplikasinya mungkin teman-teman bisa dengan cara membuat lubang sedikit mendekati akar
seperti ketika teman-teman membuat lubang untuk pemasangan ajir gitu ya. Jadi didekatkan dengan akar, menggunakan bahan alat yang tidak terlalu tajam, dengan hati-hati coba teman-teman buatkan lubang kira-kira itu mendekati akar gitu. Jadi cara aplikasinya mungkin seperti itu. Jadi tidak ditabur di atasnya, tapi coba dibuatkan lubang kecil saja mendekati akar. Kira-kira itu sudah sampai akar, insya Allah nanti itu micoriza akan bisa bergerak untuk mendekati atau mendeteksi di mana akar itu berada gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa mengaplikasikan seperti itu ya. Jadi di awal, kalau bagusnya di awal, tetapi kalau sudah terlambat, sudah terlanjur ditanam, cara aplikasinya seperti apa? Bisa dibuatkan di lubang di dekat batang tanaman, diusahakan mengenai sistem akar. Nah, teman-teman bisa untuk memasukkan itu dan sebisa mungkin nanti ditutup gitu ya. Jangan dibiarkan terbuka karena ada kemungkinan nanti mati kalau terlalu lama terkena paparan sinar matahari gitu. Mungkin itu untuk yang mungkin usianya baru 1 bulan ya. Tapi kalau sudah saat ini sudah panen berkali-kali, menurut kami ya kalau mau diaplikasikan nggak apa-apa, tapi efektivitasnya mungkin kurang begitu efektif gitu ya. Karena untuk melakukan kolonisasi secara sempurna itu micoriza butuh waktu sekitar 4 minggu gitu. Jadi ya mungkin bisa digunakan untuk musim tanam selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk pengaplikasian micoriza apakah cukup 1 kali atau beberapa kali selama 1 kali penanaman? Cukup 1 kali ya teman-teman. Di awal penanaman saja teman-teman cukup mengaplikasikan 1 kali. Bisa itu ketika nanti dia sudah masuk ke sistem perakaran, dia akan bertahan sampai nanti tanaman itu dicabut itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir gitu ya. Karena kalau sudah memasukkan 1 kali, itu sudah bisa untuk jangka panjang, untuk sampai tanaman ini nanti dicabut. Jadi teman-teman tidak perlu untuk memberikannya kembali selagi itu masih 1 musim gitu ya. Jadi tidak perlu menambahkan kembali, cukup di 1 aplikasi di awal. Makanya kalau untuk dosis, mungkin ada juga yang dosisnya apakah itu paten atau bisa lebih. Sebenarnya untuk bahan seperti ini lebih banyak lebih bagus. Misalkan teman-teman pengen memberikannya ini sekitar 10 gram, nggak masalah gitu. Karena semakin banyak potensi yang nantinya akan masuk ke sistem perakaran itu akan semakin tinggi gitu. Jadi micoriza yang ada di dalam akar akan semakin banyak dan tentu saja itu akan menjadi semakin bermanfaat. Cuma perhitungannya itu agak sedikit boros. Makanya 1 gram itu adalah batas mungkin minimal gitu ya. Karena ketika 1000 tanaman mungkin kita hanya butuh untuk 1 kilo gitu. Tapi kalau lebih banyak sebenarnya itu lebih bagus, tidak akan mengalami overdosis gitu, selagi itu masih dalam batas wajar gitu ya. Dan memang mitra bertani mencoba untuk mengenalkan sesuatu itu bagus tapi dengan biaya yang tidak terlalu boros itu. Kalau bagus tapi biayanya boros mungkin hampir semua orang mungkin bisa gitu ya. Dan mungkin ini juga mengantisipasi karena untuk budidaya tanaman kita perlu penuh dengan ketidakpastian apalagi di harganya gitu. Jadi kalau kita terlalu menggunakan biaya secara banyak, takutnya pas nanti panen harganya sedang tidak begitu bagus, nanti malah teman-teman kecewa gitu. Jadi harapannya teman-teman tanamannya tetap bagus tapi biayanya tidak terlalu membengkak. Mungkin itu. Tapi kalau teman-teman pengen mengaplikasikan lebih, itu tidak bermasalah. Oke, mungkin itu ya. Jadi di pertanyaan-pertanyaannya kalau dosis itu menyesuaikan kemampuan kita. Kemudian pertanyaan kembali, apakah micoriza ketika diaplikasikan bersamaan dengan asam humat tidak apa-apa? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Tidak apa-apa, tapi tidak bisa mengaplikasikan secara bersamaan. Ya mungkin bisa ya. Jadi teman-teman mungkin mengaplikasi micoriza ini dicampur dengan asam humat kemudian dioplos baru dimasukkan ke lubang tanam itu bisa gitu. Tapi kalau mungkin cara yang lain mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan asam humat ini melalui via pengocoran atau penaburan, tidak harus bersamaan dengan micoriza. Tapi kalau ada micoriza kemudian ada asam humat, itu sebenarnya kombinasi yang sangat bagus itu. Karena kedua bahan tersebut nanti akan bisa bersinergi untuk membantu menciptakan lingkungan tanaman yang mungkin bagus bagi kehidupan tanaman gitu. Jadi tidak harus diaplikasikan secara bersamaan karena tidak melakukan sistem pengenceran untuk mikorizanya. Tetapi kalau mau teman-teman oplos dalam kondisi mentah, misalkan micoriza ini kemudian dicampur dengan asam humat secara mentah bersamaan dengan mentah, kemudian baru ditaburkan, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak pas itu mungkin asam humat bisa teman-teman sering lakukan, khususnya melalui via pengocoran. Pertanyaan selanjutnya, ketika sudah ada micoriza, kemudian kita aplikasikan trichoderma. Nah, pemahaman saya itu tidak akan terjadi reaksi negatif gitu ya. Jadi tidak akan terjadi kompetisi atau tidak akan terjadi antagonisme gitu. Jadi tidak, dengan hadirnya micoriza ini tidak akan menyebabkan trichodermanya mati. Begitu juga baliknya gitu. Jadi mereka bisa hidup secara
berdampingan, hanya saja mungkin sumber makanan yang kita berikan itu mungkin bisa sedikit ditambah karena mikroba di dalam tanahnya semakin banyak gitu. Jadi kalau mau diaplikasikan, sudah mengaplikasikan mycorrhiza, kemudian mau diaplikasikan trichoderma, kemudian Bacillus sp, kemudian Pseudomonas dan lain sebagainya, itu tidak masalah ya, tidak saling antagonis gitu. Jadi tidak memberikan efek negatif, justru mungkin akan kombinasinya akan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan, sudah ada mycorrhizanya, kemudian untuk budidaya tanaman cabai biasanya tidak bisa terlepas dari penggunaan fungisida untuk sistem pengocoran gitu ya. Seperti kita ketahui mycorrhiza ini adalah jamur, kemudian fungisida itu adalah bahan yang digunakan untuk mematikan fungi. Nah, mungkin pertanyaan ini sangat masuk akal dan sangat rasional gitu ya. Mungkin teman-teman juga mengeluhkan hal yang sama ketika kita sudah mengaplikasikan mycorrhiza, kemudian ada tanaman kita yang mungkin sedikit bermasalah, kemudian kita ingin mengaplikasikan fungisida. Kira-kira mycorrhizanya ini akan mati atau tidak? Ini mungkin akan menjadi diskusi yang lumayan panjang ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan sesuai dengan kapasitas yang saya miliki, dan nanti ketika teman-teman merasa ini kurang pas, silahkan bantu untuk diluruskan. Tapi saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui melalui dari beberapa guru yang mungkin bisa mempunyai kredibilitas, kemudian beberapa sumber yang saya baca. Nah, untuk mycorrhiza ini, dia akan melakukan kolonisasi itu di dalam akar itu sekitar 1-2 minggu. Itu akan baru mulai melakukan kolonisasi. Dan kolonisasi sempurna itu memerlukan waktu sekitar 4 minggu gitu ya. Jadi untuk memulai kolonisasi itu waktunya sekitar 1-2 minggu. Untuk melakukan kolonisasi secara sempurna itu memerlukan waktu sekitar 4 minggu. Nah, ketika sudah melakukan kolonisasi di dalam sistem perakaran, karena itu sudah menyatu ya, jadi untuk penggunaan fungisida masih bisa ditolerir gitu ya. Jadi fungisida pun sebenarnya ada beberapa macam, ada beberapa golongan gitu ya. Kalau menggunakan fungisida sejenis mancozeb, karena dia sifatnya kontak, sementara mycorrhiza ini nanti bisa sudah masuk ke dalam akar, itu artinya tidak begitu berefek gitu ya. Kemudian kalau yang sistemik bagaimana? Karena dia juga masuk ke dalam sistem perakaran. Nah, sepemahaman saya itu kalau kelasnya seperti mancozeb, kalau teman-teman mengaplikasikan ke dalam tanah, itu paling tidak ada jeda waktu sekitar minimal itu 2 minggu. Minimal. Jadi ketika teman-teman sudah mengaplikasikan mycorrhiza, paling tidak baru 2 minggu kemudian kalau teman-teman mau mengaplikasikan fungisida. Tapi kalau mau aman, itu 1 bulan setelah mengaplikasikan mycorrhiza gitu. Biarkan dia melakukan kolonisasi secara sempurna di dalam sistem perakaran, baru teman-teman menambahkan fungisida. Itu insya Allah tidak begitu berdampak. Kemudian kalau penggunaannya di sistemik, itu sepengetahuan saya tidak ada yang tidak benar-benar membunuh, tetapi hanya menghambat cara kerja atau menghambat kolonisasi dari mycorrhiza ini. Kemudian menghambat cara kerja dari mycorrhiza ini, kemudian kemampuannya itu menjadi sedikit berkurang gitu. Jadi ketika penggunaannya sistemik, yang paling riskan itu adalah bahan, setahu saya adalah bahan aktif binomil, itu lumayan mengganggu bagi kehidupan mycorrhiza. Kalau teman-teman ingin mengaplikasikan itu, bisa memberikan jeda waktu minimal sekitar 1 bulan baru dilakukan aplikasi fungisida gitu. Jadi karena kolonisasi tadi mulainya sekitar 1-2 minggu, kemudian kolonisasi sempurna itu terjadi sekitar 1 bulan atau 4 minggu. Nah, kalau teman-teman pengen memasukkan fungisida, usahakan lebih dari itu biar dia melakukan kolonisasi secara sempurna dulu, baru ada bahan lain. Jadi setahu saya fungisida tersebut tidak membunuh 100%, tapi kalau mungkin mengurangi cara kerjanya itu ada kemungkinan, kemudian menghambat kolonisasi itu juga ada kemungkinannya gitu. Jadi lebih baik hati-hati. Kemudian efektifnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin karena kita sedang berbicara pertanian yang berkelanjutan, untuk penggunaan pestisida khususnya di tanah dan sistem perakaran sebisa mungkin kita hambat atau kita minimalisir gitu ya. Jadi memaksimalkan untuk penggunaan pestisida itu ada bagian spray gitu. Karena mungkin di bagian perakaran kalau tanahnya sudah sehat, sebenarnya untuk jamur patogen penyakit itu bisa kita minimalkan gitu. Tapi karena kita memang masih realistis untuk saat ini, jamur kemudian bakteri juga masih sangat banyak di dalam sistem perakaran, bisa, tapi mungkin lambat laun mungkin bisa kita kurangi gitu. Dan kalau mungkin ada solusinya, mungkin teman-teman lubang seperti kita seperti ini, ada sela-sela lubang di antara 2 tanaman, itu salah satunya kalau teman-teman pengen memasukkan pupuk kimia atau pestisida itu bisa tidak langsung di tanamannya gitu. Jadi kalau di tanamannya mungkin yang sifatnya organik seperti tadi
tadi asam humat, kemudian mikorrhiza, kemudian trichoderma, itu mungkin kita fokuskan di lubang tanam. Tapi kalau mungkin untuk pestisida, insektisida atau fungisida atau bakterisida mungkin lebih baik di lubang tengahnya ini gitu ya. Jadi tidak langsung di sistem perakaran supaya kita bisa berdampingan, mikroorganisme yang kita tanam juga bisa berkembang secara maksimal. Kemudian kalau teman-teman masih khawatir untuk penggunaan fungisida juga masih bisa dilakukan. Dan mungkin tadi waktunya minimal sekitar 1 minggu. Tahu saya itu tidak benar-benar membunuh, tapi ada kemungkinan untuk menghambat atau mengurangi cara kerja dari mikorrhiza ini. Pertanyaan selanjutnya, ketika saya kemarin menjelaskan bahwa mikorrhiza ini lebih sangat pas ketika kita berbudidaya tanaman menghadapi musim kemarau. Kemudian pertanyaannya, ketika saya menanam di bulan Agustus yang kemungkinan panennya di musim penghujan, apakah ini juga bisa bermanfaat atau juga efektif? Menurut saya tetap efektif juga gitu ya, karena meskipun dia membantu untuk mengikat air atau menyimpan air, itu tidak berarti kemudian manfaat utamanya hanya itu gitu. Jadi dia punya manfaat yang lain gitu ya. Jadi dia mampu untuk meningkatkan serapan unsur hara, kemudian membantu melawan patogen penyakit, kemudian membantu menggemburkan tanah dan lain sebagainya gitu. Jadi ada manfaat-manfaat lain ketika itu diaplikasikan gitu. Jadi tidak harus musim kemarau, tapi di musim penghujan pun dia juga mempunyai manfaat gitu. Jadi jangan khawatir kalau musim penghujan takutnya dia melakukan penyerapan air secara maksimal, kemudian tanaman justru akan kekenyangan air sehingga nanti tanaman mungkin akan mati. Tentu saja tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada manfaat-manfaat lain, kemudian tanaman pun juga mempunyai kapasitasnya masing-masing gitu ya. Jadi ketika dia seperti asam humat ya, ketika musim kemarau seperti ini dia akan membantu untuk mengikat air, tetapi ketika musim penghujan kayaknya seperti spons gitu ya. Jadi ketika semua porinya itu sudah terisi oleh air, berapapun air yang kita masukkan itu tidak akan bisa masuk karena seluruh porinya itu sudah terisi dengan air tersebut. Jadi analoginya hampir sama seperti itu gitu ya. Jadi ketika bulan Agustus mau menanam, menurut saya tetap nggak masalah gitu, karena Agustus, September itu kemungkinan besar masih kemarau atau masih banyak panasnya, itu mungkin teman-teman masih tetap bisa mengaplikasikan, dan ketika panen di musim penghujan pun ini tidak akan memberikan efek negatif. Mungkin itu sahabat petani semua, beberapa pertanyaan yang muncul, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, bisa mungkin kita akan mencoba menjawab, berdiskusi, dan kami sangat terbuka apabila ada kekeliruan atau hal yang mungkin kurang tepat atas apa yang kami sampaikan. Silahkan teman-teman bisa menghubungi kontak WA kami atau bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Semoga ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan bersama-sama kita mencoba menatap pertanian berkelanjutan di masa mendatang. Tentu saja tidak perlu menunggu lama, tentu saja perlu kita yang memulai dari saat ini. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.